mari kita mengembangkan budaya politik, budaya gagasan itu. Nah, tawarkan itu, kemudian bebaskan warga untuk memilih. Oh, kalau dia cocok, bagus juga kayak ini ide ini Bapak ini gitu kan, atau bagus juga ide partai politik ini gitu. Nah, itu politik gagasan. Nah, itulah politik yang berprinsip gitu ya. Mengapa filsuf Aristoteles menganggap demokrasi itu sebagai bentuk pemerintahan terburuk? Karena dia mengatakan begini. Sebab kalau demokrasi itu hanya dipahami sebatas pengertian bahwa siapa yang memperoleh suara terbanyak, dialah yang berhak memerintah, maka suatu ketika Anda harus siap diperintah oleh seorang bandit. Karena mungkin seorang bandit akan memperoleh suara terbanyak. Bahwa desa adat niki menurut yang harus otonom ya, tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan siapapun nanti yang dipilih oleh rakyat menjadi pemimpinnya juga harus berlaku adil, tidak melihat oh ini dulu memilih siapa gitu. Ini kan penting. Nah, kalau yang terjadi sekarang kan jalan saya rusak sekampung ya, tapi karena partainya berbeda ya, yang jadi bupati atau gubernur berbeda, seumur-umur jalannya tetap akan rusak kecuali saya nanti akan siap memilihnya. Kan itu fakta yang terjadi. Nah, inilah yang perlu disikapi oleh masyarakat di kemudian hari, bahwa politisasi desa adat, kemudian politik uang perlu ya dipikirlah, ditimbang-timbang dengan baik. Itulah kurang lebih. Selamat bertemu kembali dengan podcast Paiketan Kerama Bali, sahabat peduli dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang terkait dengan pemilu 2024, yaitu waspadai politisasi desa adat menjelang pemilu 2024. Nah, untuk membahas topik itu kita sudah menghadirkan dua pakar, ya, boleh disebut dua pakar yang sudah sangat dikenal bahkan di Indonesia. Yang pertama adalah Dr. Idewa Gede Palguna SHMH. Beliau adalah dosen UNUD, ya, dosen Fakultas Hukum UNUD, dan beliau juga adalah mantan hakim Mahkamah Konstitusi dalam dua periode. Periode pertama adalah 2003 sampai 2008, kemudian yang kedua adalah 2015 sampai 2020. Jadi orang-orang Indonesia yang mengikuti perjalanan MK tentu sangat kenal dengan Dewa Palguna ini. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Jero Mangku Wayan Suteja, seorang praktisi spiritual, ya. Kemudian juga salah satu praktisi pariwisata spiritual, kemudian sebagai pemangku juga, kemudian menjadi pembina di Paiketan Kerama Bali terkait dengan bidang pariwisata dan spiritual. Baik sahabat peduli dimanapun Anda berada, kita akan mulai perbincangan ini dengan topik waspadai politisasi desa adat menjelang pemilu 2024. Kepada narasumber yang berdua, saya ucapkan Om Swastiastu, Haji Dewa, kemudian Jero Mangku sudah berkenan datang di channel podcast Paiketan Kerama Bali. Semoga selalu kita berbahagia. Ya. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama, 2024 kita akan menjalani pemilu, ya, pemilu legislatif pada 14 Februari 2024, kemudian nanti akan ada pemilu kepala daerah pada November 2024. Khusus kita di Bali, kita tentu ingin mengajak masyarakat Bali supaya lebih cerdas dalam menghadapi pemilu, kemudian menyalurkan hak pilihnya dengan bebas, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tentu dengan catatan bahwa kita harus cerdas dalam menyalurkan hak pilih kita. Yang ingin saya tanyakan kepada Haji Dewa, bagaimana situasi yang khususnya yang terkait dengan desa adat nih, ya,
karena belakangan ini kita ketahui banyak kecenderungan ya desa adat itu ditarik-tarik ke arah politis praktis ya. Mungkin bisa dijelaskan seharusnya bagaimana kita mengajak kerama desa adat itu supaya lebih cerdas ya, karena ini ada indikasi infiltrasi dan pengaruh-pengaruh dari kekuasaan. Silakan Pak Dewa, umum saja dulu. Iya, kalau kita berbicara tentang desa adat, tentu saja idealnya adalah desa itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, bahkan termasuk negara, gitu ya, dalam hal-hal yang memang merupakan genuine genuine dari nature hakikat dari desa adat itu sendiri. Ya kecuali orang-orang warga desa adat itu. Nah, itulah desa adat kita. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan itu yang diakui dan dihormati oleh negara, termasuk hak-hak tradisionalnya, itu pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar kita kan mengatakan begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya kemudian, apakah warga desa adat itu tidak boleh berpolitik? Dia harus paham politik supaya tidak dipolitisasi. Karena itu dia harus paham. Nah, persoalannya gini loh, kalau menurut saya persoalannya adalah budaya politik kita yang berkembang sekarang ini bukan budaya politik gagasan, bukan budaya politik ide, tapi budaya politik massa. Oleh karena itu maka yang menang bukannya mana gagasan yang bagus, mana ide-ide yang cemerlang, bukan itu yang menang, tapi siapa yang memperoleh suara terbanyak, siapa yang mampu mengerahkan massa. Dan karena itulah tadi pertanyaan Pak Nyoman itu menjadi penting, karena kemudian jika politik massa itu selalu hadir sebagai budaya politik kita dan tidak pernah berubah menjadi politik gagasan, maka siapa yang tidak tertarik kepada desa adat? Karena apa? Sesungguhnya kan penduduk Bali itu ya warga desa adat, dan karena itu siapapun yang bisa memenangi suara dari desa-desa adat itu dapat dipastikan secara massa dia adalah pemenang suara itu. Dan karena itu ya dia memang akan selalu jadi gadis cantik gitu kan, jadi gadis cantik. Dan sekarang desa adat ini mau jadi bungan sandat atau jadi apa? Nah itu kan ada bungan bintang. Nah itu soal yang berikutnya. Saya kira itu dulu pemabah saya Pak Nyoman, untuk mengetahui gimana sebenarnya desa adat kita. Dan karena itu ya kewajiban para intelektual untuk menyampaikan kepada warga desa adat itu ya untuk ya berhati-hatilah, menjaga diri gitu ya, supaya tidak dipolitisasi, kan itu persoalannya. Nah, artinya warga desa itu harus paham bahwa kalau seseorang ini datang, dia sesungguhnya harus ditanyakan bukan membawa uang berapa, tapi gagasan apa yang ditawarkan, ide apa yang ditawarkan, itu mesti ditanya dulu. Nah, tapi ya saya agak ragu juga sih sebenarnya sekarang gitu kan, kalau siapa yang bisa kita ajak ngomong untuk berbicara seperti itu gitu ya. Nah, karena sekarang semua diuangkan soalnya ya. Ya, banyak hal yang seharusnya tidak terjadi tapi kemudian selesai karena persoalan uang. Saya jadi ngomong banyak nih, padahal baru tadi disuruh sebentar ini. Sekarang ke Jerumangku Wayan Sutejo. Niki luar biasa tokoh yang satu ini. Beliau mendalami spiritual dan kemudian sudah ada rencana untuk melinggih menjadi mendikse menjadi sulinggih. Luar biasa, dan tentu pahamlah terkait dengan desa adat, apa kewajiban kerama adat dan sebagainya, terkait juga dengan menjelang pemilu seperti apa kalau misalnya Jero Benese ini memandang pemilu ini di desa adat. Baik, sukses Pak Nyoman, Pak Haji, izin niki ampura yang walaupun tidak membidangi dunia hukum dan juga tidak memegang satu jabatan di satu desa adat, tetapi senang mengamati dan sebagai anggota kerama adat tentu kita bisa merasakan bagaimana gegap gempitanya setiap 5 tahun pesta demokrasi ini. Kalau secara umum yang melihatnya begini, segala sesuatu dalam bentuk bidang kehidupan kita saat ini kan
selalu berhubungan, ada inherence dengan dunia politik. Iya, iya. Karena segala sesuatu sekarang yang diperjuangkan itu harus melalui jalur politik. Satu contoh misalkan, saya punya dadia atau mungkin punya pura kawitan, apalagi punya pura kayangan 3. Kalau misalkan saya tidak melakukan perjuangan melalui jalur politik, apa yang akan terjadi kekinian kalau kita lihat, saya tidak akan dapat bantuan. Bahkan dalam kondisi tertentu ada satu kegiatan politik yang bahkan tanda kutip mengancam gitu ya. Kalau you tidak pilih misalkan si Anu, itu nanti bantuannya kita stop. Dan itu pernah terjadi. Kalau tidak salah 5 tahun yang lalu lah gitu ya, itu terjadi. Ya, hampir setiap pemilu begitu. Itu realitasnya. Jadi bantuan Balai Banjarnya bisa dibatalkan. Makanya Ya. pemilu itu selalu membuat pilu, Pak. Itu jadi masalah. Itu realitas kan, yang tidak bisa kita bantah. Nah Tapi sekarang, seharusnya gimana sih sebenarnya? menurut yang sih begini, ini kacamata tiang ya. Desa adat itu kan independen. Ya kalau kita ngeliatin dari historinya lah, itu independence lah. Itulah yang menyebabkan dulu antara satu desa adat dengan desa adat yang lain. Maaf saya potong, Ya. maksudnya otonom ya? Otonom. Ya, otonom. otonom. Independence, otonom, ya. Desa adat satu dengan desa adat yang lain itu dulu kan tidak ada sinkronisasi gagasan, ide atau visi misi satu perjuangan untuk melakukan sesuatu, ya. Tetapi belakangan niki ada satu fenomena kalau kita lihat. Desa adat niki udah semakin terkonsolidasikan. Nah, apakah itu di belakangnya ada muatan politik? Tidak tahu saya, tidak tahu, oke. Tetapi kalau misalkan secara samar-samar kan kita bisa melihat, tentu gitu aja, bahwa di balik semua itu terlepas dari ada tujuan yang mulia di sana, mungkin bagaimana memperkuat desa adat. Yang kita khawatirkan itu adalah judul tadi, ada politisasi dengan desa adat ini. Nah, yang kita pikirkan kan akibatnya. Contoh misalkan Pak Nyoman, Tuh Haji dan rekan-rekan yang lain. Beda Tentu tidak, iya. Contoh misalkan saya memilih calon presiden A, saudara saya mungkin memilih calon B gitu ya, tetangga saya memilih calon C, partainya beda-beda semua gitu. Kalau misalkan ini terkonsolidasi oleh maaf nih, pemangku adat misalkan harus memilih A, B, C, D gitu karena kepentingan tadi, sumbangan atau uang atau apalah. Terjadilah ini friksi-friksi di rumah tangga saya. Bisa saya tidak omong sama saudara saya nanti. Nah, ini kan yang perlu kita pikirkan di kemudian hari. Bahwa desa adat niki menurut yang harus otonom ya, tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan siapapun nanti yang dipilih oleh rakyat menjadi pemimpinnya juga harus berlaku adil, tidak melihat oh ini dulu memilih siapa gitu. Ini kan penting. Nah kalau yang terjadi sekarang kan jalan saya rusak sekampung ya, tapi karena partainya berbeda ya, yang jadi bupati atau gubernur berbeda, seumur-umur jalannya tetap akan rusak kecuali saya nanti akan siap memilihnya. Kan itu fakta yang terjadi. Nah inilah yang perlu disikapi oleh masyarakat di kemudian hari, bahwa politisasi desa adat, kemudian politik uang perlu dipikirlah, ditimbang-timbang dengan baik, itulah kurang lebih. Baik, kalau boleh saya tangkap bahwa desa adat itu harus otonom ya. Jadi jangan terpengaruh oleh istilahnya A, B, C, D itu kan, harus otonom dia dalam keramanya, harus otonom dalam melakukan pilihan dan gitu. Walaupun ada iming-iming dan sebagainya itu, bantuan dan sebagainya itu, tetap pilih sesuai dengan hati nurani itu maksudnya. Iya. Supaya apa? Supaya kerama itu, antar kerama itu tidak jadi benturan. Ya, diberikan hak kebebasan untuk memilih, dan itu kan diatur undang-undang kan, dilindungi undang-undang lah. Baik Pak Jermangku. Kembali ke JDW sekarang, kita pernah di Bali ya, pernah mengalami masa suram pada saat G30 SPKI. Ketika itu ada sekelompok orang dicap sebagai PKI, kemudian ada PNI. Ini malah sampai terjadi pertumpahan darah dan mengorbankan jiwa yang begitu banyak. Ya, ini perlu diingat kembali, jangan sampai terjadi lagi kan gitu. Nah kembali ke tadi aja Dewa katakan bahwa desa adat itu sebuah kesatuan masyarakat adat yang harus otonom, bebas dari pengaruh politik, tetapi kerama desa boleh mengerti politik. Nah, itu kemudian belakangan ini kan ada istilahnya kompetisi menjadi bendesa.
itu akhirnya gininya karena bendesa itu sangat menarik untuk jabatan itu nanti arahnya ke politik. Nah, ini yang saya agak khawatir belakangan ini ya. Gini, dulu itu kan saya masih ingat gitu, karena ada beberapa keluarga dan penggelincir saya gitu ya, mungkin Jero tahu gitu ya ininya itu. Dan itu terjadi di banyak tempat. Orang justru minta supaya berhenti jadi bendesa itu loh. Iya. Karena apa? Karena kan bebannya berat sebenarnya. Nanya bendesa, saya pernah mendengar, ini bukan cocokologi gitu ya. Kebande oleh desa, saya kira betul. Karena dia diikat oleh desa. Diikat untuk apa? Diikat untuk melakukan kebaikan, diikat untuk mengabdi kepada desa. Jadi kalau seorang bendesa itu tidak pernah mempunyai masa reses untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Karena setiap saat dia tidak boleh mengatakan job gitu istilahnya dibandingin. Coba di bos yang tidak bisa gitu. Ketika ada warga datang mengadu, dia harus menyelesaikan saat itu juga. Dan memang totalitas hidupnya adalah untuk pengabdian. Maka tidak mengherankan ketika dulu seorang bendesa itu ya sampai minta-minta berhenti. Sampai ingat misalnya almarhum Ketut Bambang Gederawi ya dia. Kan boleh sampai minta-minta berhenti, tapi tidak dikasih-kasih oleh desanya. Apa artinya itu, Pak Nyoman? Artinya adalah seorang bendesa dulu itu begitu dihormati, begitu dihargai, kewibawaannya sangat karismatik gitu ya. Karena memang bendesa itu adalah seorang pengabdi. Dan dia menjadi seorang pengabdi karena dia memiliki ininya. Bukan hanya karena dia mempunyai kecerdasan intelektual, tetapi juga mencerdasi kecerdasan emosional, dan memang hatinya adalah hati seorang pengabdi. Oleh karena itu tidak pernah terpikirkan dia untuk mencari keuntungan pribadi, seorang bendesa dulu itu. Justru jabatan bendesa itu, ya dia apa istilahnya sekarang? Dia mengabdikan hidupnya untuk kepentingan desa. Ya. Banyak keluarganya yang keluarga bendesa zaman dulu itu yang mengeluh karena dia jadi keteteran, karena ditinggal untuk ngurusin desa. Nah, pertanyaannya sekarang ini mungkin memang sudah masanya sudah terbalik atau bagaimana ya istilahnya. Ada senior saya ini mungkin sudah ini iya baca. Ini sekarang kedudukan jadi bendesa itu diperebutkan. Saya nggak tahu, mungkin karena sekarang jadi bendesa itu justru digaji ya, dalam tanda petik ya, dapat uang atau apa ya. Nah, dapat fasilitas. Dapat fasilitas, sehingga sekarang kemudian terjadi kompetisi untuk menjadi bendesa. Kalau dulu orang mengklaim untuk jadi bendesa karena terjadi kompetisi untuk jadi bendesa. Itu saja sudah fenomena tersendiri kan. Nah, apa motivasinya kan gitu? Kan sudah berbeda nih. Nah, kemudian berikut, kalau melihat fenomena belakangan ini, kita melihat menjadi bendesa itu adalah sebagai modal sosial tampaknya kan, untuk meraih jabatan politik. Nah, pertanyaannya sekarang kan gini ya, saya tahu Pak Nyoman akan nanya itu, saya teruskan aja lah gitu ya. Pertanyaannya sekarang kan, bolehkah itu? Secara hukum nggak ada larangan, secara hukum tidak ada larangan. Pertanyaannya kemudian adalah, pantaskah itu dilakukan oleh seorang bendesa? Nah, karena pada akhirnya warga itu kan kita harus didik. Warga itu kita harus didik. Oh, ternyata tujuan dia jadi bendesa ini toh. Oh, ternyata tujuannya ke sana, bukan kepada pengabdian kepada desa misalnya. Begitu, ya. Tidak semua begitu, ampuran dikit, tidak semua begitu. Tetapi kalau logika yang disampaikan tadi itu kan ketika jadi sekarang orang menjadi bendesa, nah tidak, ya tentu saja negara tidak bisa menghalangi dia hak politiknya untuk memilih. Right to vote dan right to be candidate itu nggak boleh diambil oleh negara, kecuali dia melakukan tindak pidana ya, diputus oleh pengadilan. Nah, cuman pertanyaannya itu tadi, kalau sejarahnya bendesa itu, makanya dia disebut kebande oleh desa itu, kan dia seorang pengabdi, dia seorang pemersatu desa. Nah, sekarang ketika dia menjadi kandidat untuk menduduki jabatan politik tertentu yang berbasis suara, suka atau tidak dia pasti akan jadi pemecah. Suka atau tidak, karena masyarakat nggak mungkin akan memberikan pilihan 100% kepada seseorang ketika suara itu dihitung per individu. Per individu. One man one vote gitu kan. Ini pasti akan menjadi pemecah. Nah, akibatnya kemudian jika seseorang pada saat yang sama menduduki jabatan sebagai seorang bendesa, juga dia adalah kandidat untuk menduduki jabatan politik tertentu yang berbasis suara, bukan berbasis keahlian ya, berbasis suara, pasti akan pecah. Suara masyarakat pasti akan pecah. Pertanyaannya kemudian, apakah seorang bendesa dia mempunyai cukup kearifan untuk memperlakukan warganya yang tidak memilih dia?
entah bagaimanapun caranya kan pasti ketahuan misalnya dalam satu desa kenapa nih ini yang cuma memilih saya kok cuma sekian orang walaupun tidak tahu orangnya. Apakah dia mempunyai cukup kearifan untuk memperlakukan warga yang tidak memilihnya itu, entah siapapun dia itu, secara demokratis sebagai bagian dari warga desa yang secara real adalah juga warganya ketika dalam posisi beliau sebagai bendesa. Itu aja kan tuntutan kita. Nah, bukankah kegelisahan warga sekarang ini, oh boleh bendesa atau tidak boleh jadi bendesa? Kegelisahannya kan di situ sebenarnya sumbernya. Yang Pak Nyoman tadi sebutkan, politisasi itu. Yang saya dimaksud politisasi ini beginilah kemudian. Jangan kemudian misalnya seorang bendesa menggunakan kewenangan kebendesaannya itu untuk meraih kepentingan politik sehingga terjadi misalnya politik balas dendam. Kemudian politik pemecah belah. Apalagi misalnya politik uang, politik bumi, segala macam lah itulah. Nah, itulah makanya kita untuk menghindari budaya politik yang tadi saya sampaikan di awal itu, kita harus menghindari budaya budaya massa yang cenderung menghalalkan segala cara gitu ya. Nah, mari kita mengembangkan budaya politik, budaya gagasan itu. Nah, tawarkan itu, kemudian bebaskan warga untuk memilih. Oh, kalau dia cocok, bagus juga kayak ini ide ini Bapak ini gitu kan. Atau bagus juga ide partai politik ini gitu. Nah, itu politik gagasan. Nah, itulah politik yang berprinsip gitu ya. Tapi kalau politiknya politik massa, ya maka segala cara akan digunakan. Ada serangan pajar lah kita dengar dulu itu kan. Kemudian ada politik bansos, ada kebulatan tekad, ada kebulatan nekat gitu kan. Itu yang kemudian yang terjadi. Nah, ini tidak bagus. Jangan lupa dulu. Ini di berbagai kesempatan saya sampaikan dan mohon maaf saya kalau mengulang-ulang mungkin ini kesekian kalinya. Mengapa filsuf Aristoteles menganggap demokrasi itu sebagai bentuk pemerintahan terburuk? Karena dia mengatakan begini. Sebab kalau demokrasi itu hanya dipahami sebatas pengertian bahwa siapa yang memperoleh suara terbanyak dialah yang berhak memerintah, maka suatu ketika Anda harus siap diperintah oleh seorang bandit. Karena mungkin seorang bandit akan memperoleh suara terbanyak. Itu kritik. Saya nggak mengatakan itu jadi pendapat Bapak Nyoman yang nyeletuk itu. Tapi itu adalah analisis rasional yang disampaikan oleh Aristoteles jauh sebelum Masehi dulu. Itu kan mesti jadi pelajaran buat kita. Masa ya kalau orang mengatakan sedungu-dungunya kedelai katanya, dia tidak akan mungkin terperosok ke lubang yang sama dua kali kan. Nah, kalau kita berkali-kali terproses lubang yang sama, berarti kita lebih apa dari... Jadi kesimpulannya sebenarnya jabatan bendesa jangan sampai ditarik ke urusan politik. Istilahnya jangan nyaleg lah gitu. Saya ingin mengatakan ketika seorang sudah membulatkan diri menjadi seorang bendesa, mestinya beliau itu adalah paham bahwa jabatan bendesa adalah jabatan terhormat. Karena itu adalah jabatan pengabdian. Orang sudah siap, kalau boleh meminjam ya, orang sudah siap untuk menggunakan segala tenaga pikirannya untuk mengabdi demi kebaikan desa. Itu semestinya. Tidak ada tujuan yang lain. Nah, maka seharusnya ini kan kita ngomong idealnya Pak Man ya. Maka seharusnya bagi saya seorang bendesa itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia hanya keinginan untuk mengabdi kepada masyarakat. Itu. Apalagi mau nyari jabatan. Nah, tapi rupanya kan sekarang nggak begitu gitu. Nah, kalau sekarang misalnya ada bendesa yang kemudian ingin menjabat itu, secara hukum boleh, tidak ada larangan hukum mengatakan itu. Tetapi warga kemudian akan menilai. Warga inilah yang perlu kita sadarkan. Bagaimana sih sebenarnya? Kan itu yang tidak pernah kita sentuh. Itu juga yang tidak pernah disentuh oleh partai politik kita. Itu apalagi juga, mohon maaf ya, banyak juga kelompok intelektual kita yang mendiamkan soal itu. Makanya sebenarnya kan ada pepatah begini Pak Nyoman, ampun yang bukan bermaksud mengajak, cuma bermaksud mengingatkan. Nah, kalau Anda, ya, tapi ini bukan kejahatan ya, tapi ini contohnya dalam bidang kejahatan. Atau kita ganti aja lah. Kalau Anda sebagai seorang intelektual melihat keburukan dan Anda tidak melakukan apa-apa, sebenarnya Anda adalah bagian dari pelaku keburukan itu. Tuh. Baik, kita kalau kita lihat pernah saya dengar
bahwa ada peraturan dan perundangan yang menyebutkan kalau seseorang yang dalam kesehariannya digaji oleh APBD atau APBN itu dilarang menjadi caleg. Mungkin disebutkan dalam undang-undang pemilu apa di peraturan apa itu? Jadi Mungkin KPU ada, di peraturan undang-undang KPU ya. ada. Ya. Itu kan jelas itu. Tapi kenapa kok sekarang ada tren bendesa jadi caleg? Jelasnya itu begini. Gini kan itu konteksnya itu kan apa namanya? Dia menjadi ketua fungsionaris atau perusahaan milik negara, BUMN atau BUMD atau badan lain. Jadi maksudnya ketua fungsionaris atau fungsionaris badan lain yang dibiayai oleh bersumber pada keuangan negara gitu kan, anunya itu. Pertanyaannya kan kemudian apakah bendesa itu termasuk badan lain pendak? Kan itu mungkin perdebatan dari anunya. Ya, gitu kan penafsirannya. Disitulah orang kemudian tafsirnya terbelah. Nah sampai saat ini kan kita belum ada putusan pengadilan yang mau soal itu. Misalnya kalau mau begitu, ya judicial review ada pasal itu. Misalnya dimaksudkan, minta pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa pasal ini misalnya hanya dianggap konstitusional apabila dimasukkan misalnya yang dimaksud dengan badan lain itu adalah termasuk juga misalnya bendesa gitu. Misalnya atau fungsionaris adat misalnya. Sepanjang dibiayai oleh dari keuangan negara. Nah, apa yang dimaksud dengan dibiayai dari keuangan negara? Itu jadi pertanyaan lain lagi Pak Nyoman. Nah makanya itu perdebatan kita kan tidak selesai lalu. Kecuali kalau sudah ada putusan pengadilan. Nah, cuman masalahnya kan sekarang sudah mendesak. Oh ini Mahkamah Konstitusi mau menyelesaikan sistem pemilu, mau terbuka, mau tertutup, atau mau ngintip-ngintip aja belum selesai kan. Sampai sekarang tambah lagi dengan persoalan begini, misalnya gitu ya nanti. Tetapi ya suka atau tidak, memang kalau mau bawa ini ke penafsiran konstitusional, tidak ada lembaga lain yang memang harus Mahkamah Konstitusi yang harus memberikan penafsiran konstitusional tentang pasal ini. Pasal 182 apa ya? Di Undang-Undang Pemilu itu saya lupa. Tapi kemudian turunannya ada peraturan KPU. Yang peraturan KPU yang tahun 2020 tadi ada, yang sekarang tahun 2023 sudah ada. Itu tentang perubahannya. Tapi nggak ada perubahan yang signifikan dalam persyaratan kalau saya lihat ya. Masih tetap seperti itu bunyinya. Dan artinya kalau demikian maka perdebatan tentang soal apakah itu termasuk badan lain yang itu masih tetap juga jadi perdebatan gitu Pak Nyoman. Dan masyarakat kita kan terbelah sekarang. Betul. Ada yang pro kontra. Ya kalau saya sih tidak menyarankan ini. Kalau saya lebih baik menyarankan kepada warga desa kita sendiri deh. Kalau anda melihat itu pantas, pilih. Kalau tidak tinggalkan. Kan cuma itu pilihannya. Akhirnya begitu. Black and white aja gitu kan. Kayak black hitam. Kalau memang anda merasa itu harus pantas, atau anda merasa bersimpati kepada ini karena dia misalnya menawarkan gagasan yang baik, terlepas dari beliau seorang bendesa atau tidak, ya pilih. Tetapi kalau anda melihat itu ada niat ya misalnya tidak baik, anda tidak bersimpati, kenapa menggunakan jabatan bendesa sebagai batu loncatan misalnya, ya jangan dipilih, itu aja. Jadi yang kita didik itu adalah kesadaran hukum dari masyarakat kita dan kesadaran politik dari warga desa adat kita untuk tidak mudah terombang-ambingkan oleh persoalan apapun. Bukan hanya persoalan soal bendesa yang menjadi caleg itu, tetapi juga ada persoalan-persoalan lain politik praktis yang kira-kira akan menjadi dalam tanda petik racun buat desa adat kita atau warga desa adat kita. Itu yang menjadi kita. Polarisasi ya. Ya, menyebabkan polarisasi. Kalau polarisasi itu terjadi secara sehat karena berkembangnya politik gagasan tidak masalah. Saya misalnya dengan anak saya berbeda pilihan, biasa aja saling ketawa. Kenapa milih ini? Tuh kan calonnya Haji begitu. Biasa aja kami itu ya. Tapi kalau itu terpolarisasi karena budaya politik massa, itu yang tadi yang Pak Maman tadi katakan itu, akhirnya malah bermusuhan secara pribadi. Orang di sana itu minum biasa-biasa aja. Habis bertengkar mereka bersalaman, patuh cara wayang gitu. Habis dia tidur lagi bersama sana. Nah kita yang mabuk di sini yang kemudian bermusuhan sampai 7 turunan. Nah itu kan gimana ceritanya? Baik Pak. Itu Pak Nyoman. Saya kembali ke Jero Mangku Wayan Sutejo nggih. Nah sekarang kalau di Bali ya skop kesatuan masyarakat adat yang di Bali disebut dengan desa adat kan gitu. Kemudian ada lembaga subak, kemudian ada pedega dan sebagainya. Itu seharusnya diotonomkan tadi Jero Mangku sampaikan itu. Dan kemudian orang-orang yang ditunjuk menjadi bendesa, kemudian pekaseh atau klien subak, mereka juga mengabdi kan begitu. Nah, ketika sekarang pemerintah Bali ya, khususnya di Provinsi Bali ini ada yang namanya MDA ya, Majelis Desa Adat.
mulai dari MDA provinsi, kemudian kabupaten, majelis made, kemudian majelis salid di kecamatan. Lalu kemudian seiring dengan itu ada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, ya, PMA, ya, Pemajuan Masyarakat Adat, yang tujuannya adalah mengatur dan meningkatkan, memberdayakan desa adat kan gitu. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini menjadi berdaya desa adatnya? Ya, terlepas kita jangan dulu ngomongin ke arah politik, tapi ini ke itu dulu ya. Apakah menjadi berdaya ataukah malah amburadul ini desa adatnya? Silakan. Terima kasih Pak Man. Izin dikit, Gaji. Kalau kita lihat dari Perda Desa Adat nih, ada niat mulia yang lihat. Ada niat mulia, mungkin latar belakang menimbang dan dan seterusnya nih ada hal-hal positif sebenarnya. Ada latar belakang, mungkin ada kekhawatiran kalau misalkan ini tidak dilakukan perlindungan nanti adatnya akan hilang, ya. Kalau kekhawatiran semacam itu kan kita harus hargai kan. Dasar pemikirannya itu maksudnya. Baik itu dasar pemikirannya. Misalnya kalau dilihat dari sisi ekonomi banyak dikuasai oleh masyarakat bukan masyarakat adat Bali misalnya, entah itu pendatang dari luar negeri atau luar daerah, ya, yang secara faktual ya faktanya memang demikian gitu. Kemudian kalau berangkat dari sisi itu kemudian dibangunlah segala perangkat yang tadi Pak Nyoman sebutkan, dari perda, kemudian dari struktur organisasi adat, kemudian dibangun juga dinas pemajuan desa adat, kemudian dimaksudkan untuk memperkuat peran desa adat, di mana tujuannya saya baca banyak sekali mulia di sana, itu bagus sekali. Cuman yang paling penting kan tadi itu dalam judul Pak Man juga Pak Man sampaikan, jangan sampai ada politisasi itu gitu loh. Jadi desa adat ini biarkan dia otonom. Jadi kalau misalnya dilakukan pembinaan, dilakukanlah pembinaan tanpa ada muatan politik tertentu kan gitu. Gitu nggak? Ya. Artinya apa? Dari gubernur, kemudian Dinas Pemajuan Desa Adat, kemudian mungkin MDA berikutnya di bawahnya, itu murni memang perjuangannya adalah untuk memajukan peran desa adat, memajukan ekonominya, kemudian mempertahankan dan melestarikan budayanya, kemudian menjaga lingkungannya, itu bagus sekali. Tetapi menjadi masalah ketika ini kan, beliau yang duduk sebagai bendesa adat atau pengurus adat, kemudian terpengaruh oleh dunia politik praktis, gitu, ini kemudian menjadi masalah. Bahkan ada, maaf dikit, kita kan tidak boleh menyebutkan ya, mungkin ada beberapa oknum gitu, bendesa yang memang sengaja punya cita-cita menggunakan posisi sebagai bendesa adat ini sebagai stepping stone untuk menjadi anggota legislatif lah, atau anggota calon Dewan Perwakilan Daerah lah, ya. Ini yang berbahaya gitu. Tetapi kalau kita lihat isinya daripada maksud dan tujuan dibangunnya Perda Desa Adat dan perangkatnya itu mulia sekali gitu. Iya. Benar Pak Man. Nah, kalau Tiang boleh memberikan pemikiran itu begini. Kalau misalkan di satu desa adat itu dikumpulkan masyarakatnya satu hari menjelang pemilu, undang kandidat-kandidat yang memang akan mewakili mereka-mereka niki. Apakah duduk di DPRD kabupaten, provinsi maupun pusat gitu. Gagasannya apa gitu. Nah, kemudian di desa adat sendiri ada tim khusus lah gitu. Nanti siapa kira-kira yang terpilih dari sekian orang itu gagasan terbaik gitu ya. Bisa kan diarahkan ke ke tokoh ini asal menjadi sebuah kesepakatan bersama kan gitu. Sehingga yang dipilih adalah sosok yang berkualitas, kemudian yang dipilih adalah pemersatu, karena memang sudah dipilih secara demokratis dari bawah nih ke Kenten. Tokoh-tokohnya dihadirkan kan Kenten. Nanti kalau misalkan anggaplah ada voting dulu lah nih Pak Man atau Pak Ketut atau siapa yang dipilih. Kemudian inilah kita sepakati pilih karena dia memiliki kapabilitas yang cukup, kemudian punya kemauan yang kuat untuk membantu kita di kemudian hari memperjuangkan hak-hak politik kita. Saya rasa tidak ada masalah, Genten. Tetapi persoalan apakah itu memungkinkan untuk dilakukan, Genten. Karena kalau kita lihat di lapangan ini kan politisi kita juga, maaf nih ya, tidak hanya melihat sosok bendesa adatnya,
kepala dusunnya, kadesnya, klien dadia pun dicari. Ya. Iya, klien dadia pun dicari. Ini dadianya mana? Iya. Pokoknya ibu doa Pak kan begitu. Oh nanti kalau saya menang kan, oke saya lakukan ini. Sekarang saya beri ini dulu. Ya, Berarti politisasi itu transaksional sudah terjadi. Politik transaksional. Ya, itu masalahnya Pak Man. Misalkan saya nih dari partai warna putih misalnya gitu. Kemudian saya datang ke dadianya Pak Man. Saya kasihkan sumbangan. Ya kelompok dadia sana pasti pilih saya kan. Dia komitmennya kan begitu. Ya, dan Pak Man ini. Berarti tidak ada asas luber dong kalau begitu. Iya, kalau kita mau jujur Karena ya utang betul. Utang. Tidak ada luber lagi Betul. Pak Man gitu. Nah, itu menurut yang di lapangan demikian kondisinya. Mungkin secara hukum Tuh Haji Dewa yang bisa memberikan gambaran. Yang ingin saya tanyakan juga adalah sekarang kan kepala daerah, saya tidak menyebut ya Pak Bupati Gubernur, Bupati Wali Kota kayak itu. Kepala daerah itu kan pejabat politik yang sebagian besar berasal dari partai politik. Nah, ketika dia membuat sebuah perda, ya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, lalu produk hukum yang tingkat perda itu kemudian diarahkan untuk membuat lembaga seperti MDIK, kemudian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang itu adalah secara operasional itu dibiayai oleh kas daerah ya. Kemudian ini mengintervensi dengan alasan tanda kutip membina, memberdayakan. Kemudian ada maksud-maksud politik ini gimana? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan pejabat politik yang melaksanakan tugas itu, saya khawatir tidak ada muatan politiknya gitu loh. Dan itu memang tugasnya pejabat politik begitu gitu. Bagaimana dia mempertahankan kekuasaannya kan gitu. Nah cuman sekarang kembali kepada pernyataan beliau tadi, masyarakat yang harus diedukasi. Kita memilih calon pemimpin atau pemimpin yang memang punya quality, yang nantinya mampu membawa kesejahteraan masyarakat kan gitu. Tapi faktanya kan berbeda di lapangan. Saya potong dikit. Kalau pejabat politik itu turun ke Kramo Desa ya bilang itu, ya tentu dia akan mengarahkan supaya kepentingannya jalan kan gitu, umumnya kan begitu. Beda dengan birokrat ya. Birokrat itu memang tupoksinya seperti itu kan gitu. Nah ini kemudian belakangan ini menimbulkan suatu praduga ya, bahwa ini akan diarahkan kepada ke pemilu, Partai tertentu, ya atau sosok partai tertentu, ke sosok tertentu, ya. Ini yang menjadi kekhawatiran. Kemudian Kramo Desa kita terbelah, tadi disebutkan oleh terjadi Haji Dewa, polarisasi tadi itu. ya. Oke, terima kasih Haji Dewa. Tadi disebutkan itu tadi kebulatan tekad itu apa tidak harus dilawan sekarang itu. Kalau iya. kita mau ngomong Kalau ngomong demokrasi begitu, walaupun di Mahkamah Konstitusi mengakui adanya yang kayak kalau di Papua itu ada pakai noken itu ya, itu kan semacam kebulatan tekad itu. Tapi kalau di Bali kan tidak seperti itu, kan tetap suara-suara individual itu. Maksud juru mangku tadi kalau saya paham itu begini, alangkah baiknya misalnya kalau ada beberapa kandidat yang mau maju dan kemudian mau merayu desa adat itu, datang aja ke desa, sampaikan gagasannya apa, nanti bebaskan desa untuk memilih gitu kan, warga desa untuk memilih kan gitu. Nah bukan, dan kemudian karena semuanya sudah datang ke desa, tidak lagi lalu ada kecurigaan, ini akan mendukung ini, pendukung ini. Jadi positif saja, sehingga warga desa pun dia akan memilih secara merdeka. Dan tidak perlu ada kemudian rasa cemas atau takut nanti akan dimusuhi, karena mereka tiga-tiganya sudah datang di situ, gagasan sudah kita dengar. Warga desa kemudian bisa mendebat itu sebagai ini, ya merdeka saja. Nah kalau sudah begitu caranya, mungkin tidak akan ada polarisasi. termasuk bendesa ya, bendesa yang nyalon. Oh ya termasuk bendesa juga, ya, harus berani dong. Oh iya. Harus berani dong dia gitu kan. Bila perlu, misalnya kalau bendesa nyalon, carikan Lawan tandingnya. ya bukan reviewernya Jero. Yang dari berdesa. Reviewer misalnya. Oke, sekarang saya bilang kalau saya misalnya diminta jadi apa namanya itu panelis panelis namanya banyak. Bendesa mau di situ. Saya pasti akan tanya, apa sih sebenarnya tugas seorang anggota DPD? Apa sih problem Bali ke depan yang dihadapi, yang dapat dilakukan oleh seorang anggota DPD? Bagaimana Anda akan memperjuangkan itu, karena itu khusus untuk Bali, dan kemudian bagaimana caranya Anda meyakinkan kepada anggota DPD yang lain dan kepada anggota DPR bahwa itu akan menjadi program Anda? Nah,
Kemudian apa yang apa last resort yang harus Anda lakukan apabila itu gagal? Dan kemudian bagaimana akan menjelaskan itu kepada publik? Saya akan tanya kalau itu. Iya. Nah, kemudian kalau di situ kemudian jawabannya adalah memisah najak jajung lala lele, ya jangan dipilih lah. Kan begitu. Kita fair aja, gitu loh Pak Nyoman. Nah, jadi gini, kalau politik gini loh, ada, mohon maaf ya, ini mudah-mudahan Kerama Bali kita mulai menyadari ini. Karena ini saya lihat dari dulu itu dimanfaatkan. Mungkin karena terlalu banyak nonton Mahabharata mungkin. Jadi sisi negatifnya yang dia ini. Politik Salya itu loh. Iya. Ya, jadi gini, kalau orang Bali itu sudah merasa berutang budi, walaupun dia nggak setuju dengan orang itu, akhirnya dia akan milih loh. Padahal di dalam bilik suara nggak ada yang tahu dia milih dia apa enggak gitu kan. Tapi kalau karena politik utang budi dan itu dimanfaatkan. Coba kalau kita mau jujur, bukankah bansos itu tujuannya? Tujuannya. Iya nggak? Kalau kita mau jujur, kecuali kita mau biasanya dulu menjelang pemilu. Ya, makanya jadi pembuat pilu gitu kan. jadi pemilu. Nah, itu kan yang terjadi selama ini dan berulang-ulang. Dan itu masih tetap yang mengherankan buat saya dan masih tetap berhasil itu loh. Berarti kan warga kita yang perlu diedukasi Pak Nyoman. Ini berarti Warga kita yang perlu kita diedukasi. harus mencerdaskan kramo kita. Itu loh Pak Nyoman. Karena begini. Jadi saya ingat ungkapan lama. Tadi sebelum diskusi saya sudah sempat bilang sama Jero Mangku itulah. Karena gini. Ungkapan lama yang mengatakan bahwa acap kali tangan yang memberi itu suatu ketika dia berubah menjadi tangan yang mendikte. Nah, itu yang terjadi pada beberapa kali masyarakat kita. Dan sadar atau tidak, sebagian dari masyarakat kita terjadi itu. Tapi masyarakat Bali itu kalau kita lihat, ketika kita amati itu pakai kalau di Nah itulah bahkan persoalannya kan itu yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang tidak sehat. Itu kan kalau pakai diarahkan untuk kepentingan yang baik, misalnya, aduh kok saya nggak enak sekali rasanya kalau kayangan 3 saya nggak ini ya. Gimana lah kita nggak usah kita nunggu bansos deh. Coba kita cari sumber daya manusia kita yang merantau keluar. Coba seberapa yang bisa kita bangun secara mandiri dulu, supaya kita nggak didikte oleh aktor-aktor politik yang kalau itu kan pakai yang baik. Iya. Nah, tetapi kalau pakai nya itu kemudian dimanfaatkan dengan apa namanya? Iming-iming tadi itu, nah ini yang tidak bagus menurut saya. Jadi Pak Nyoman, betul seperti Pak Nyoman sampaikan tadi dan yang saya tegaskan tadi, yang lebih penting untuk kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengedukasi warga kita supaya dia paham betul bahwa risiko dari pilihan yang dia buat itu paling tidak itu akan berdampak selama 5 tahun dan bahkan bisa mempunyai daya rusak yang berat apabila orang yang terpilih ini kemudian membuat kebijakan berjangka panjang yang berdaya rusak, bukan hanya terhadap orang tetapi juga terhadap wilayah misalnya, atau bahkan terhadap negara. Nah, kan begitu Pak, saya tidak bermaksud menakut-nakuti karena ini sejarah. Jangan lupa loh, Hitler itu terpilih lewat pemilihan yang demokratis loh. Benito Mussolini itu terpilih lewat pemilihan yang demokratis. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Hitler membawa Jerman terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Saya tidak menakut-nakuti, karena itu hanya mengatakan sejarah saja. Kan kita semua belajar dari sejarah gitu, Ayoman. Ampura niki, itu hanya perbandingan. Mungkin saya terlalu jauh mengambil perbandingan, tetapi kan kalau kita mau bercermin, tidak peduli cermin itu milik siapa, yang penting bisa untuk melihat muka kita buruk atau tidak, kan boleh dong kita pinjam gitu kan, cermin itu gitu, Pak Nyoman. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Dan kembali lagi ke persoalan, gini ke persoalan negara. Gini loh, kehidupan sosial ini, termasuk yang paling formal yang disebut negara itu, nggak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau kita hanya bergantung dan 100% menyerahkan soal itu kepada hukum. Sebagian besar persoalan itu sebenarnya adalah ada di persoalan etik. Kalau persoalan etik kita sudah beres, saya yakin tugas hukum menjadi sangat ringan. Hukum akan menjadi persoalan yang terakhir. Maka itulah saya kembali ingin mengingatkan begini. Ketika Piala Dunia berlangsung di Qatar kemarin,
kan seluruh dunia diajari sekaligus ditampar oleh supporter Jepang itu kan. Ketika dia datang ke sana, apa yang dilakukan? Sebelum pulang, dia membersihkan dulu dari segala sampah yang ada di sana. Bahkan di mana dia supporter Jepang itu berada, di daerah itu menjadi lebih bersih ketika dia tinggalkan daripada ketika saat dia datang. Coba yang itu artinya. Kita mendapat pelajaran seperti itu, kita gunakan itu sebagai cermin. Nah, kalau kita bisa mengembangkan budaya politik seperti itu, atau yang mungkin kita sebut selama ini sebagai pendidikan budi pekerti, cuman kayak kita sebut aja, nggak pernah kita laksanakan gitu ya. Barangkali gitu. Dulu kan sebenarnya orang Bali seperti itu loh. Dulu ya, sebelum saya masih ingat tuh, tahun misalnya, jadi panjang jadi akhir ceritanya. Gini loh, orang coba dulu sampai tahun 80-an bahkan. Kalau orang sampai minjem, sampai didatangi bank itu kan sudah malu sekali orang Bali itu kan. Oh, sekarang biasa orang Bali itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah kan gitu, kan pasti ada pergeseran. Ada pergeseran nilai etik dan moral itu kan. Dan di situ sebetulnya salah satunya adalah tugas Bendesa untuk anukan itu. Untuk memetakan persoalan itu dan kemudian mengajak warganya untuk tolonglah jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani dan moralitas kita sebagai orang Bali yang dulu diwariskan begini oleh leluhur kita. Sebenarnya tugas Bendesa yang secara implisit ada itu adalah itu. Mempersatukan warganya ke dalam gagasan-gagasan yang baik, ke dalam hidup dengan etik yang baik, sebelum kemudian akhirnya hukum berbicara sebagai last resort. Sorry Pak Nyoman, itu jadi yang mau saya sampaikan itu tadi. Juru Bangku, saya ingin menanyakan bahwa banyak di antara bendesa-bendesa kita ya, di Bali itu ada 1493 desa adat. Berarti ada 1493 bendesa. Nah, di antara sejumlah itu banyak sekali bendesa kita adalah anggota partai politik. Ini masalahnya ini. Jadi karena bendesa juga tidak dilarang untuk menjadi anggota partai politik kan gitu. Kemudian Krama memilihnya sebagai bendesa, entah itu dengan musyawarah mufakat, pecingkraman atau dengan pemilihan kan gitu. Itu persoalannya. Lalu bendesa yang menjadi anggota partai politik nyalek kan gitu. Pak Haji Dewa dalam berbagai kesempatan mengatakan tidak etik, ya tidak etis itu karena dia bendesa itu memang sudah ditakdirkan dia ngayah kan gitu. Bukan untuk kepentingan pribadi. Pun kalau sudah ngayah kemudian sekarang digaji dengan dikasih fasilitas sepeda motor segala macam, itu sudah bersyukur kan gitu harusnya. Jangan kemudian lalu ingin merebut jabatan-jabatan politik berikutnya seperti anggota DPRD kabupaten misalnya, polisi kan gitu. Pak Nyoman, saya potong di situ. Sebenarnya fakta seperti itulah yang sebenarnya harus mendorong seorang bendesa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bendesa kalau dia ingin menyalurkan. Bukan karena dilarang oleh undang-undang. Ya. Mestinya yang mengharuskan, yang menimbulkan rasa wajib moral kepada seorang bendesa ketika dia mencalonkan diri untuk mengundurkan diri. Saya tidak jabat jadi bendesa lagi karena saya ingin beralih menjadi anggota DPD misalnya atau menjadi anggota DPR. Itu harusnya. Tanpa harus dilarang dulu oleh undang-undang loh. Nah, rasa wajib moral itu harus timbul dari dalam itu. Termasuk mengembalikan fasilitas yang. Oh iya, kalau sudah tidak ya kalau udah dikembalikan, masa mau dipakai terus. Dikembalikan. Ampun tadi saya mau motong apa yang mau diteruskan pada judul. Nanti takut lupa malah ini. Iya. Tadi saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Haji Dewa bahwa krama desa kita, orang Bali umumnya itu kan ada istilah dulu, masih ingat nggak kita? Koh ngomong, koh huyut. Ya, ini koh ngomong, koh huyut, koh ribut istilahnya. Jadi emoh ribut. Kemudian di sisi lain ini sepertinya koh ngomong, koh huyut ini dimanfaatkanlah oleh pejabat publik yang turun. Entah itu dia kepala daerah, entah itu anggota dewan, anggota DPD misalnya kan gitu. Turun, ya semua turun ke desa-desa itu untuk menebar janji, kemudian memberikan bantuan segala macam, janji-janji dan sebagainya. Dan ini kan membentukkan seperti Haji Dewa tadi katakan kecerdasan di daerah krama supaya bisa memfilter, menyaring, ya, menimang-nimang kan gitu. Nah, kembali kepada tugas bendesa itu sebenarnya kan dia itu ngayah tanda kutip. Jadi kalau orang ngayah di Bali kan istilahnya layah, payah, mayah kan gitu.
jangan sampai mencongkrah, kan gitu. Ini. Nah, kalau kita melihat dari segi etika nih, karena Jerumangku ini seorang Jerumangku istilahnya orang menekuni spiritual begitu. Kalau Haji Deo mengatakan secara etika itu tidak boleh. Kalau dari sisi etika seorang bendesa, misalnya dia sudah istilahnya berjanji di pura dan sebagainya, gimana ini harusnya dilakukan? Nah, kita harus larikan ke sana karena dia bendesa itu juga pejabat adat, mengemban titah, ide betara kan gitu istilahnya. Silakan. Oke, baik. Nanti kalau sedikit berbeda pandangan tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, bagus. Tiang sepakat pertama dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Haji, bahwa seorang bendesa ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPR, anggota DPD, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kan gitu kan? Bagaimana kalau di sisi lain nih, ini pertanyaan juga nih, kerama desa adat misalkan mendorong justru bendesanya karena memiliki kapabilitas. Satu, memiliki kapabilitas, kemudian memiliki loyalitas dan kemampuan untuk memperjuangkan. Kenten ya? Kan tidak ada soal sebenarnya. Kenten ya? Bahwa seluruh keramba desa adatnya niki sepakat, oke, bendesanya saya akan dukung untuk menjadi anggota legislatif di kabupaten atau di provinsi atau menjadi anggota DPD karena memang sekian puluh tahun menjabat jadi bendesa atau sebelum menjadi bendesa itu perjuangan sosialnya luar biasa, pengadaan sosialnya luar biasa, kan tidak ada salahnya. Nah, dalam konteks ini kalau misalkan posisi bendesanya dalam posisi itu, dia rasa tidak ada masalah. Mungkin 90% masyarakatnya memilih dia. Hanya 10% mungkin agak berbeda pilihan. Bisa jadi karena ada masalah pribadi, apalah itu umum sekali. Biasa itu. Nah, itu bisa saja terjadi. Pak Jingge. Bisa. Kalau case-nya seperti ini, no problem menurut dia. Tetapi kalau pertanyaannya, ampun yang potong. Pertanyaannya gitu. Dalam keadaan seperti itu misalnya, dan itu sangat mungkin terjadi. Dalam keadaan tetap wajibkah secara moral bendesa itu mengundurkan diri? Menurut saya lebih bagus. Lebih bagus kan. Menurut saya tetap. Karena supaya tidak tercemari. Suara yang genuine dari masyarakat itu, masyarakat desa adat itu, supaya tidak tercemari sehingga masyarakat adatnya sendiri tidak terbebani oleh dalam tanda petik kebulatan tekad yang diberikan itu. Sebaliknya, si bendesa sendiri ketika misalnya dia terpilih menduduki jabatan, dia juga tidak ada beban. Karena bukan dia yang memanfaatkan itu, jabatan itu, tetapi karena publiklah yang mendorong dia untuk menjadi itu, dan karena itu ya lebih baik jabatan bendesanya saya tanggalkan dan terima kasih kepada warga, kemudian di situ. Atau sebaliknya, ampunang warga masyarakat, saya tetap ingin ngayah kepada desa, mari kita cari calon yang lebih baik. Yang lain. Nah, itu. Ampunat yang potong, tapi jalan pikiran itu saya bisa terjadi itu. Dan menurut yang kalau kita mengedepankan etika, itu pilihan yang paling ideal gitu. Yang paling ideal. Cuman walaupun di dalam realitasnya sulit sekali karena orang kadang berpikir begini. Udah saya calonkan diri saya jadi calon anggota legislatif ya. Tadi kalau enggak jadi ya udah saya jadi bendesa lagi. Kan kita karena orang dulu, mereka motor. Dan ya di Bali itu kan bekerja kalau Pak tahu Pak Nyoman itu pasti dah kalau di Belalang juga itu kan pasti tahu permainan bola adil itu kan. Iya. Banyak masang nyatang sekarang itu. Betul. Sini masang. Ini pangenen gitu kan, itu yang banyak sekarang terjadi. Itu kan kondisinya. Kembali kepada moral etik tadi yang ditekankan oleh Tuan Haji, bahwa kalau kita mau berbicara ideal untuk menghindari konflik-konflik ya dari skala kecil skala besar nih, memang moral etik yang harus dikedepankan. Kalau memang mau niat mencalonkan diri, ya sudah, lebih baik oke, saya akan fokus pada pertarungan ini. Nanti kalau misalkan tiang tidak terpilih, kemudian masyarakat mengharapkan saya kembali lagi untuk menjabat, saya akan lakukan, kan gitu ya. Tetapi kalau misalkan lebih baiknya udah saya mundurkan diri saja. Mungkin ada PLT dulu selama pemilu, kan gitu. Ya itu kalau moral etiknya dikedepankan. Cuman persoalannya tadi itu karena orang pingin ini, pingin itu ya, segala sesuatunya ingin dia amankan, ya apapun caranya ya dia akan lakukan. Nah, itu problemnya. Gitu. Kembali lagi sedikit Pak Man, kalau kita lihat literasi masyarakat Bali kan sebenarnya cukup baik lah, termasuk politik. Tetapi persoalannya kembali bahwa money politik itu menjadi sumber lah. Itu siapa yang membayar lebih itu pasti akan dipilih, itu problemnya gitu. Nanti kalau saya misalkan didatangin ke kampung itu oleh seorang kandidat ya,
ini loh, saya punya Merajan Dadia atau Pura Dadia atau Pura Panti ini perlu renovasi, sekian dananya, mohon bantu. Keramoya terdun semua kan gitu. Terus berhadapan-hadapan, ya udah buat komitmen, nanti pilih dia. Nah, itu kan transaksional, benar Pak Ahmad. Jadi etika yang tadi kita bicarakan itu masih jauh sekali dari harapan. Iya, betul. Karena kondisi yang lihat nih kan. Sebelum Dewan Pak Nyoman, saya ingin mengatakan begini. Ini mungkin pengamatan subjektif saya ya. Gini loh, sebenarnya masyarakat kita di Bali itu, dia itu sudah siap loh berdebat, berdebat secara rasional sebenarnya. Nah, cuma ini para aktor ini nggak pingin masyarakat kita atau para pemilih kita itu berdebatnya secara rasional. Dia ingin pokoknya ini adalah pemilih salah, saya yakin caranya gitu kan. Ya ini, nah, akhirnya masyarakat yang diadu. Kan itu yang saya. Ini sebenarnya tidak bagus. Tetapi yang kewajiban kita termasuk melalui podcast Paikatan Kerama Bali ini, kan Paikatan Kerama Bali namanya Paikatan gitu kan, untuk mengikat dalam pengertian untuk yang baik gitu kan. Itu berkewajiban untuk terus menyuarakan. Betapapun kita masih jauh misalnya dari gagasan ideal yang saya sampaikan tadi, tapi kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan itu. Lewat forum-forum seperti ini atau lewat dan seorang intelektual itu adalah tanggung jawab moral dia untuk menyampaikan itu. Jangan lupa ini mohon maaf. Tahun 30-an para pengelingsir kita di Bali itu sudah biasa loh berdebat soal gagasan. Tentu Pak Nyoman atau Jero masih ingat dengan bagaimana perdebatan antara kelompok Surya Kante dengan Bali Adiana ketika memperdebatkan. Itu tahun 30-an. Masa sekarang kita lebih mundur dari tahun 30-an udah abad ke-21. Malu kita lah. Nah, kita sudah mengatakan dalam kemerdekaan yang diberikan oleh demokrasi ini, kok kita lebih mundur ke belakang, lebih buruk dari generasi tahun 30-an. Gimana coba? Harusnya kita mempunyai rasa malu gitu loh. Terakhir pertanyaan saya, ketika Kerama Desa malah yang mengusulkan seorang berdesa supaya nyalek, ini persoalan. Persoalan apa berkah apa musibah kan gitu. Ini mungkin bisa dijawab singkat. Kalau Kerama Desa kemudian, bukan atas kemauan berdesa, tapi Kerama Desa ingin mengusulkan itu supaya berdesanya nyalek. Terakhir, mungkin singkat aja. Kalau itu genuine, murni, bukan karena rekayasa, menurut saya itu berkah. Karena artinya kepemimpinan seorang bendesa itu diterima. Dan karena itulah maka kemudian itu tidak ada alasan kita untuk melarangnya. Tetapi pertanyaan menurut saya masih tetap ada melekat kewajiban moral bagi seorang bendesa walaupun didukung seperti itu untuk janganlah menjabat sebagai bendesa itu supaya nanti gini loh, supaya dia dipersoalkan ketika melakukan tindakannya, misalnya dia terpilih. Anda melakukan ini dalam konteks Anda sebagai bendesa atau enggak? Atau masih abu-abu, atau Anda menggunakan kemanfaatan yang ini untuk mendukung langkah Anda yang lain ini. Itu kan tidak boleh. Bahkan untuk tujuan baik sekalipun Anda tidak harus tidak boleh selalu berada di area abu-abu seperti itu. Itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih Jedewa Gede Palguna, kemudian Pak Jurumangku Wayan Suteja. Demikian perbincangan kita, sahabat peduli. Kalau boleh saya ambil intisarinya adalah yang pertama, jika seorang bendesa harus mengambil jalur politik dengan mencalonkan diri sebagai caleg atau kepala daerah, memang secara etika harusnya mengundurkan diri dari jabatan bendesa adat, sehingga ini tidak akan supaya tidak menimbulkan konflik kepentingan atau perpecahan di kalangan masyarakat adat. Karena apa? Semua warga negara mempunyai hak politik untuk menjadi apapun di negeri ini, sehingga dan bersamaan dengan itu supaya juga kerama adat tetap sagilek saguluk salunglung sebayantake. Demikian perbincangan kita, semoga memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya kerama Bali, sehingga lebih cerdas dalam menentukan pilihan pada pemilu 2024. Baik, kita tutup perbincangan ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.